Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas ya teman-teman. Nah, dan ini di tempat aku udah sore hari, tapi ini udah kayak mau maghrib ya, karena alhamdulillah di sini lagi turun hujan ya teman-teman. Semoga hujannya membawa berkah. Oh ya teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya teman-teman. Nih aku mau share lagi aktivitas aku seperti biasa ya, aktivitas di warung mini atau warung kecil-kecilan aku. Nah, dan ini udah di malam hari. Tadi tuh suami udah beli atau belanja buah gitu buat stok es kulkul karena udah mulai menipis ya teman-teman, udah tinggal sedikit lagi. Tapi berhubung untuk buah stroberinya nggak ada, jadi ya udah kita belinya cuman melon, semangka, terus ada anggur dan juga apel ya teman-teman. Nah, ini juga beli coklatnya karena udah tinggal sedikit lagi. Nah, dan ini juga untuk buah-buahannya udah beres aku potongin, terus aku tusuk-tusukin juga, ini tinggal dimasukin aja ke freezer. Nah, dan ini udah di pagi hari aja. Lanjut di sini aku mau bikin dulu sarapan buat Ravan ya teman-teman. Dia itu ketagihan karena kemarin aku bikinin tongkol bumbu kunyit atau bumbu serai gitu ya teman-teman. Nah, hari ini dia minta dibikinin lagi. Cuman karena di rumah ada ikan, walaupun ikannya kecil-kecil ya teman-teman, jadi aku mau masak ikan pakai bumbu kunyit aja. Nah, ini untuk bumbunya aku siap-siapin dulu. Ini untuk bumbunya nggak aku pakein cabai juga ya teman-teman, aku skip aja karena buat Ravan. Di sini ada bawang merah, bawang putih, terus kunyit. Nah, dan ini untuk serainya aku iris kecil-kecil atau tipis-tipis, kemudian aku halusin juga ya teman-teman. Jadi untuk serainya ini bisa kemakan nggak kebuang. Nah, dan ini tuh Ravan doyan banget ternyata ya teman-teman. Oke, dan ini aku masukin juga tomat. Ini aku pakai 1 buah aja karena ikannya juga nggak terlalu banyak biar nggak terlalu asam juga. Nah, dan terakhir di sini aku tambahin daun salam sama lengkuas. Untuk lengkuasnya ini tinggal digeprek aja ya teman-teman, nggak usah dihalusin. Nah, dan ini lanjut tinggal ditumis aja untuk bumbunya nih sama daun salam dan juga lengkuasnya, tinggal diusang-oseng aja gitu teman-teman. Ini gampang banget lah. Nah, dan ini sambil numis bumbu sambil ditambahin juga bumbu yang lainnya, ada penyedap rasa, gula, garam, mecin kayak gitu ya teman-teman, sesuai selera aja. Terus ini juga tinggal ditambahkan air secukupnya. Nah, untuk ikannya ini tadi udah aku goreng duluan, kemudian tinggal dimasukin aja ya teman-teman. Dan terakhir di sini aku masukin daun kemanginya. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja, tapi jangan terlalu ngaduk gitu ya teman-teman karena ikannya nanti bakalan hancur. Jadi asal aja sih kalau untuk ngaduknya. Udah gitu kan ini bumbunya tadi udah diicip-icip dulu sebelum dimasukin ikannya, jadi udah pas ya. Nah, oke, dan ini untuk ikan bumbu kunyitnya udah mateng, ini tinggal disajikan aja. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk masak pagi-pagi udah beres, terus Ravan juga udah sarapan. Lanjut di sini aku mau buka warung dulu. Jadi kalau aku buka warung nggak mesti pagi-pagi banget gitu ya teman-teman. Aku tuh seingatnya aja buka tuh kadang jam 9, kadang jam 10, kadang juga jam 11 ya teman-teman. Jadi apa ya, kalau misalkan nggak lagi sibuk, nggak lagi repot gitu ya teman-teman, aku bukanya tuh pagi-pagi. Tapi kalau misalkan lagi repot sama kerjaan rumah, aku bukanya tuh agak siangan gitu ya teman-teman. Oke, dan ini aku mau lanjut aja displaynya. Pokoknya buat teman-teman semua tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa juga yang baru mampir untuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Nah, pokoknya buat teman-teman semoga nggak bosan untuk selalu nonton video-video aku, video keseharian aku. Tapi sekarang kebanyakan kesehariannya di warung kayak gini ya teman-teman. Aku udah jarang up yang lain-lainnya gitu ya, karena akhir-akhir ini juga aku lumayan agak sibuk. Jadi untuk nge-upnya tuh gak nentu jamnya, dan aku juga kadang sekali kadang 2 kali gitu ya teman-teman untuk upnya. Jadi apa ya, tergantung situasi aja sih ya teman-teman. Kalau nggak terlalu sibuk ya aku sempetin buat up. Tapi kalau misalkan lagi sibuk banget di warungnya, aku jarang banget up gitu ya teman-teman. Bahkan seharian bisa nggak up sama sekali gitu ya. Paling aku nge-upnya di shot aja kayak gitu, cuman itu nggak komplit ya kalau di shot kayak gitu. Oke, nah, dan ini aku juga mau display dulu minuman. Untuk minumannya seperti biasa aku taruhnya di pinggiran sini aja biar gampang buat ngambilnya ya teman-teman. Biar aku tuh nggak bolak-balik kalau misalkan ada yang beli, harus bolak-balik ke depan gitu ya teman-teman untuk ngambil. Jadi untuk minuman yang biasa atau yang sering dibeli aku taruh di sini aja.
I'm picking up books to get inside the heads of the ones who happen to life instead of it happening to them. I wonder if I'll make a difference like that, even if it don't happen fast. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk displaynya udah beres semua. Terus ini juga untuk ayamnya atau chickennya udah matang ya, karena barusan yang masak bukan aku ya, suami lagi libur di rumah, jadi bisa bantuin ya teman-teman untuk bikin ayamnya. Oke, dan ini aku tinggal majang-majangin aja. Lanjut nih, karena stok coklat aku juga udah habis. Ini barusan aku ngelelehin coklat yang varian anggur. Ini agak apa ya, agak ada butiran-butiran gitu, nggak apa-apa ya teman-teman, karena di sini juga mau aku aduk lagi. Tadi tuh kurang sampai matang banget. Sebenarnya untuk atasnya udah matang ya, cuman untuk bawahnya kayak nempel banget gitu ya teman-teman, jadi masih ada gerindil-gerindilnya. Dan lanjut di sini aku juga mau ngelelehin yang varian matcha. Aku ngelelehinnya cuman satu aja sih, kecuali yang coklat original. Nah itu baru banyak ya teman-teman, karena emang peminatnya banyak. Nah ini untuk anggurnya belum aku tusuk-tusukin, ini mau aku cuci bersih dulu ya teman-teman. Oke, dan ini juga untuk coklatnya udah jadi, ini tinggal dituangin aja. Jangan lupa juga untuk diaduk-aduk biar nantinya apa ya, nggak menggumpal gitu ya teman-teman. Nah dan ini untuk anggurnya juga udah beres aku tusuk-tusukin, karena semalam aku nggak keburu ya teman-teman buat nusukin buah-buahan yang lainnya. Jadi semalam tuh aku cuma nusukin semangka sama melon aja karena keburu ngantuk banget. Nah dan ini untuk varian anggurnya udah jadi, tinggal dimasukin aja ke dalam freezer. Ini lumayan lama sih ya teman-teman untuk bekunya, jadi emang harus buru-buru gitu ya. Kalau misalkan stok udah mulai menipis tuh harus buru-buru ngisi lagi, karena bekunya lumayan agak lama gitu ya. Nah dan ini lanjut, ada yang pesan seblak, ini buat 2 porsi gitu ya teman-teman, jadi aku satuin aja. Nah ini untuk seblaknya emang nggak macem-macem, ada seblaknya tuh original banget ya teman-teman. Ini cuman kerupuk, pokoknya perkerupukan gitu. Dan untuk toppingnya di sini ada sosis, bakso, dan juga telur. Udah sih kayak gitu aja. Lanjut di sini aku mau nyoklatin dulu es kulkulnya, karena ada yang pesen lumayan banyak juga ya teman-teman. Alhamdulillah, enggak setiap hari aja gitu ya kayak gini rame. Tapi di sini tuh emang kalau hari weekend lumayan rame ya teman-teman, karena mungkin anak-anak tuh lagi pada libur sekolah, terus nggak pada main gitu ya. Jadi lumayan lah pokoknya untuk hari weekend itu. Nah dan ini untuk es kulkulnya mintanya yang varian coklat aja, ditambah taburan mises atau seres gitu ya teman-teman.
dan ini aku lagi masak cabai dulu ya teman-teman. Untuk hari ini perbumbuan habis semua ya, jadi aku bikin lagi buat bumbu seblak, terus cabainya juga ya teman-teman ini, atau sambal gitu ya. Kalau untuk sambal kan ini bisa pakai buat seblak, bisa pakai buat mie nyemek juga. Nah karena hari ini aku bikin 2 kali ya teman-teman, karena yang tadi pagi-pagi udah habis ya teman-teman, jadi ini aku bikin lagi aja. Lumayan kan waktunya juga masih lama gitu, ini baru apa ya, baru jam 1 atau jam 2an gitu ya teman-teman, jadi masih ada waktu sampai malam kan, lumayan kalau misalkan tutup gitu ya. Ini juga untuk perkerupukannya udah habis, terus untuk bakso sosisnya udah habis ya teman-teman, jadi ini aku tinggal dulu untuk warungnya. Lanjut nih aku mau belanja dulu buat bahan-bahan seblaknya, karena lumayan ya ini waktunya masih siang kayak gitu, dan belanjanya juga ini gak terlalu jauh banget. Oke teman-teman, dan ini aku juga udah nyampe di tempat kerupuknya nih. Untuk kerupuknya ada banyak variannya gitu, tapi aku belinya cuman beberapa varian aja ya teman-teman, karena untuk kerupuk-kerupuk yang lainnya di sini tuh nggak bisa dipakai buat seblak nih, teman-teman bisa lihat sendiri kan, gede-gede kayak gitu, jadi aku nyarinya yang khusus buat seblak aja. Nah dan ini aku juga mampir ke frozen food buat beli sosis sama bakso ya teman-teman, untuk topping seblak dan juga mie nyemek. Nah alhamdulillah aku juga ini udah nyampe rumah. Lanjut aja nih ya, kita bongkar-bongkar nih. Ada bakso, terus ada sosis. Nah dan ini yang bergerindil itu ada kerupuk ya teman-teman. Nih untuk kerupuknya aku beli yang kerupuk kentang, terus kerupuk udang biasa ya teman-teman, sama kerupuk taro ya, karena untuk kerupuk yang lainnya masih ada stok di rumah. Nah ini juga ternyata kerupuk kentangnya kebanyakan ya, toplesnya ini kecil. Ini aku satuin juga sih sama makaroni, karena emang tempatnya kecil gitu ya teman-teman. Kalau kebanyakan tempat aku juga bingung naruhnya karena sempit. Oke, nah dan ini untuk stok seblaknya alhamdulillah ya teman-teman udah terisi lagi, jadi kalau misalkan ada yang beli nggak khawatir habis gitu ya karena udah di stok lagi. Nah dan ini untuk bumbunya juga aku stokin ya, aku refill dulu. Ini aku pakai Masako ya, biasanya tuh pakai Royco tuh lebih enak ya teman-teman, lebih gurih dibanding pakai Masako. Cuman sayang juga ini di rumah ada satu renjeng nggak kepake, jadi aku pakai aja buat bumbu ya teman-teman. Ya udahlah nggak apa-apa rasanya paling beda-beda dikit. Getting closer. Teman-teman ini juga aku mau bikin bumbu buat seblaknya nih. Aku mau ngupasin dulu kencur sama bawang putih. Nah dan ini untuk bawang merahnya bukan buat seblak ya teman-teman, ini buat mie nyemek, jadi tetap aja aku kupasin terus mau aku cuci. Dan untuk bumbu seblaknya di sini aku pakai bawang putih sama kencur. Ini aku blender mentah-mentah ya teman-teman, terus aku tambahin air gitu. Nah kalau misalkan udah di blender ini tinggal dimasak aja, nggak usah apinya tuh terlalu gede-gede ya, jadi api sedang aja, nantinya takut gosong. Dan kencur itu emang nggak boleh dimasaknya lama-lama, biasanya tuh aromanya suka hilang gitu ya nanti pas dimasak buat seblaknya. Jadi ini aku masak bumbunya cuman setengah matang aja ya teman-teman, karena nantinya juga kan bakal dimasak lagi. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.